Iya, iya, negara Cina, negara Jepang, negara Vietnam sibuk membangun industrinya. Indonesia sibuk membangun masjid gitu Pak ya. Jumlah masjid terbanyak di dunia 800.000. Itu satu masjid misalnya 1 miliar itu udah berapa uang itu Pak, satu masjid dikali 800.000 masjid. Itu dan juga terus berjalan. Sekarang ini kan RI2 kan lagi bangun proyek pesantren ya, berapa ribu pesantren. Ini kita juga nggak tahu berapa lagi nih menambah nih RI2 nih, si kakek kakek sarung nih. Jadi Indonesia ini mau apa, mau jadi apa, mau bangun IKN, dia mau mengajak seluruh apa investor masuk ke Indonesia, termasuk yang apa Elon Musk. Elon Musk kan orang Yahudi juga ya, apa yang lagi ramai di batal investasi dari Air Liquide Pak ya, Air Liquide Amerika itu juga yang pemiliknya orang Yahudi juga. Jadi Indonesia ini tidak akan bisa jadi negara maju selama paradigma khilafah gitu Pak ya. Jadi sebenarnya nih saya tadi kurang ini Pak ya, kurang apa, setuju sama Gregorius ya. Ya bukan bukan Islam yang kurang aja, tapi oknum sih Pak. Terutama Yusuf Kala Pak ya. Yusuf Kala ini kan dia kan masuk rajin rajin ke Afghanistan, rajin ke Iran, dia sering apa sering rapat sama mereka, sama orang Taliban sama Hamas ya. Itu kalau bisa pengungsi di Jakarta itu dikirim semua ke rumah JK aja Yusuf Kala Pak. Karena JK itu yang bikin negara Afghanistan itu dikuasai Taliban. Dia mungkin dia ada sumbang juga dana. Jadi pengungsi-pengungsi itu sebenarnya tanggung jawabnya si Yusuf Kala sebenarnya itu Pak di Jakarta. Entahlah ya Pak ya, saya juga bingung. Ya udah itu aja ya Pak. Makasih Pak untuk Perut buncit silakan. Iya, malam Pak, ini pendek aja deh. Iya nih, Israel Indonesia ikut campur sih udah jelas-jelas ini urusan agama lah. Kalau bukan agama apalagi Indonesia ikut peran juga. Contohnya aliran uang, tinggal follow aja, follow the money kan. Ada nggak aliran uang dari Indonesia? Saya yakin sih pasti ada lah. Dari JK kan pasti ada sumbangan apa kotak amal itu kan pasti ada itu alirannya ke Israel ke Palestina sana kan, ada pernyataannya kan sekian persen kita mau nyumbang ke Palestina sana. Nah ya ke Palestina sana uangnya nyampe kemana? Soalnya kan ada berita kan siapa yang itunya presiden Palestina nggak ada uang masuk dari apa LSM Indonesia ke Palestina, kan bilang kan nggak ada. Lah berarti uangnya lari kemana nih? Itu satu. Terus bangun rumah sakit itu jelas-jelas ada terowongan dari si Hamas itu. Sekarang yang di rumah sakit Indonesia itu relawan ini Indonesia apa? Mercy kan? Relawan Mercy itu ada nggak yang tertangkap teroris? Ada kan, berapa tahun yang lalu kan ada tuh yang dokter ditembak tuh karena terlibat teroris. Itu apa? Dari relawan Mercy juga. Jadi kalau ada reporter Indonesia kalau yang ngeliput apa yang perang-perang yang waktu Israel Palestina kemarin, ya dia pasti terlibat juga lah itu. Dia pasti tahu itu orang Mercy aja terlibat teroris juga kok. Itu kan jadi ya Indonesia udah ikut-ikutan mau bagaimanapun juga udah terlibat. Ya kena lah akibatnya lah. Apalagi juga apa namanya literasinya ya kayak tadi saya kan ngikutin apa TikToknya Pak Paul tapi lewat YouTube itu kan TikToknya Pak Paul kan, Pak Paul nanya buktinya Allah kamu tuh ada tuh apa? Soalnya berapa minggu yang lalu kan saya jalan-jalan tuh Pak Paul ke Hong Kong. Di situ ada masjid ada tulisannya there is no God but Allah, kan dibilang gitu, nggak ada God tapi Allah. Nah, sekarang Pak Paul nanya Allahmu tuh buktinya ada apa? Orang jelas-jelas dia nulis di masjid itu bahasa Inggris there is no God but Allah. Sekarang saya cari-cari terjemahannya Allah ke bahasa Inggris apa? God. Lah bingung juga jadinya saya ini. Kalau gitu Allah bukan God dong. Katanya there is no God but Allah. Berarti Allah ini bukan God dong. Bingung lagi saya. Apalagi Pak Paul juga nanya di TikToknya kan. Buktinya apa kalau gitu kalau Allah kamu ada? Nah, ngejawab bingung. Udah apa yang tertulis bingung lagi.
Jadi kemampuan literasi membaca kita sama ini juga memang kurang, untuk menganalisa juga kurang. Jadi penelitian Indonesia mau gimana lagi, apalagi kalau Indonesia mau penelitian uangnya nggak ada. Yang penelitian mah yang gampang-gampang aja lah, deskriptif aja paling, deskriptif analitik. Nah, kalau penelitian yang di atasnya uangnya nggak ada. Apalagi mau ngundang-undang investor, ngundang Elon Musk orang Yahudi. Indonesia nggak ada pabrik microchip, Malaysia mau bangun pabrik microchip kan, salib. Indonesia nih limplan gitu kan. Ya kita kalau misalnya anggaplah kita orang awam deh, waktu mendengar Pak Jokowi kan, wah kita mau meroket, ya kita mikirkan wah pembangunan infrastruktur jalan, kan jalan penting ya. Kalau nggak ada jalan, distribusi terganggu. Wah, iya benar juga. Terus listriknya harus besar gitu kan. Industri butuh listrik yang besar. Kan mikirnya kan begitu. Terus bandara, bendungan, wah kayaknya kelihatannya keren gitu kan. Tapi ternyata kurang kayak kurang Itu Pak sama Bopo, gitu. iya itu saya bilang tadi itu pesan politik kebohongan. Iya, Yang saya politik gamai gitu lah. memang kebohongan di belakang itu. Seolah-olah mau menciptakan ini itu, tapi ada pesan kebohongan di belakang gitu. Tidak jujur gitu. Iya, betul. Iya, semua retorika politik di negarawan ini begitu. Pesan politik gitu. Pak Purut Buncit, tambahin Iya, dikit benar ya. Pak Purut. Ini menurut siapa namanya ini Christian Prince, Allah Iya. itu kan bahasa Arab. Al itu Tuhan, Allah itu dewa bulan sabit. Jadi Allah itu Tuhannya mereka itu bulan sabit. Itu kata Christian Prince. Bener apa enggak tahu saya itu, soalnya katanya bahasa Arab yang asli. Mereka menyembahnya bulan sabit. Jadi kalau you lihat di atas masjid-masjid itu kan bulan sabit. Ya itulah. Iya, ya mereka sendiri yang mancing-mancing kok, there is no God but Allah. Sekarang ditanya Allah, buktinya mana kalau ada? Kan Pak Paul, kan kelimpungan mereka. Kan mereka sendiri yang mancing-mancing. Ya itulah saya ngeliat kan Jokowi kayaknya kurang gimana gitu kan. Wah mau bangun listrik besar, tapi terus ditanya kelebihannya bagaimana, kan nggak kepake beban PLN kayak gitu kan. Bandara, kan harapannya kan nanti di daerah segitu daerah sekitar bandaranya nanti mulai berkembang. Nggak ada penerbangannya atau sedikit. Nah, kacau kan jadinya. Jadi kita terus juga ada itunya proyek pejabat mobil listrik ini, tapi katanya ada di balik itu ada peran proyeknya si pejabat. Jadi, jadi kita bingung nih. Jadi kayak dibohongin terus kan. Iya, Capek ya dibohongin terus. Saya tambahin dikit lagi ya Pak Purpuncit. 2 minggu lalu saya kan jenguk anak saya di Sacramento. Saya tinggal di hotel. Di dalam hotel itu nggak taunya ada 30 orang Indonesia yang lagi dikirim sama PLN. PLN itu kan BUMN ya. Untuk belajar sistem perlistrikan di sini. Terus saya nyinggung-nyinggung mengenai solar panel. Solar panel kan udah murah dari Korea. Kenapa kok Indonesia nggak digiatkan solar panel? Wah, kalau semua pakai solar panel, PLN bangkrut dong Pak. Kita nggak ada duit. Iya rugi Pak. Soalnya solar panel itu kan tenaga listriknya kan langsung dimasukin ke grid. Jadi kalau gridnya masuknya lebih banyak dari pemakaian, kan PLN seharusnya ngasih duit ke pengguna, pemilik solar panel. Iya itu. betul. Dia bilang makanya itu kita nggak mau. Terus alasannya terus ada lagi yang jawab, salah satu cowok jawab, wah kalau di Indonesia susah Pak, kenapa? Soalnya Indonesia mendung. Dia bilang gila nih jawaban orang dari BUMN. Orang dari sama lah. Orang dari Iya, betul. Iya. Sama pemerintah berarti posisi mereka di PLN bagus dong. Berarti orang-orang yang brilian kan yang dikirim untuk training. Brilian Pak. Iya. Makanya jawabannya gitu katanya. Indonesia Mereka nggak bisa itu solar panel, soalnya katanya ada ini banyak awan, banyak mendung kan.
Kalau Saya jadi kalau bingung. korupsi itu pinter, Pak. Kayak korupsi BTS aja, nanti masukin Starlink. Kan gampang. Terus Itu yang mentalitas itu mereka sudah begitu, Pak Andi. Kan saya pengalaman di Indonesia. Ya, mereka ini orang masuk ke departemen di PLN itu. Mereka yang penting cuma dipikirkan gajinya, oh pas dia insinyur dapat gaji dari ini gitu. Itu aja yang dipikirkan gajinya. Yang penting ya tujuannya dia sekolah, itu jeleknya. Filosofinya begini, tujuan dia sekolah, setelah dia lulus sekolah, di Indonesia punya gaya, dia masuk di salah satu departemen yang orang bilang penuh dengan madu dan susu. Di situ dia nggak berinovatif, yang penting dia udah dapat gaji gitu. Dan ikuti administrasi yang ada, tidak menciptakan cemerlang gitu. Itu jeleknya gitu. Ya, kemudian saya di sini tadi kan bicara pendidikan dari memang pendidikan ini kalau saya masuk runyam sekali. Ada lembaga-lembaga kuat di pendidikan Islam di Indonesia University. Semua anak-anak didik mereka lulusan yang tidak berkualitas dititip ke BMM lebih banyak. Tapi tidak menduduki jabatan strategis. Tanya kepada teman-teman yang lain di sana. Benar pernyataan saya atau tidak? Ada pendidikan Islam di Indonesia. Saya jujur ya, Ya, saya Pak. bicara Betul, Muhammadiyah. Pak. Ya, mereka dititipkan ke karena BUMN. Coba, teman saya tanya, tapi orang ini tidak punya kemampuan apa gitu. Dititip. Oleh sebab itu dia bilang di BUMN yang maju di Negara Kesatuan Republik Indonesia, apalagi di departemen yang tempat bahasa, itu dititip-titip dari pendidikan universitas Islamnya itu yang tanya benar atau enggak. Oleh sebab itu gampang sekali itu departemen ini dikuasai oleh mereka yang cingkrang-cingkrang ini, yang barewo ini, yang radikal ini ada di situ. Dia dulu lebih sadis di departemen keuangan. Bersyukurlah si Menteri Keuangan dulu langsung gubris itu. Jangan, dia bilang nggak ada di departemen saya. Ya, mereka sudah menguasai dulu departemen keuangan. Coba teman buka track beberapa tahun lalu itu, 2-3 tahun lalu, masalah departemen keuangan. Kalau kita bicara pendidikan nasional, memang sudah rusak dari dulu, Pak. Saya bukan saya sudah capek dulu bikin skripsi, ya. Kok sentimen amat sama Islam? Oh enggak, saya ini untuk membangun bangsa dan negara, baru saya mau lihat apa sih kelemahan negara kita yang ditulis oleh intelektual Islam. Bukan dari pikiran saya baca semua. Coba Gregorio buka kemunduran Islam di Indonesia apa? Yang menulis coba Gregorio sama Pak Andi baca. Tulis saja di Google. Baru ya, Pak, karena memang Islam ini bajingan, Pak. Karena kalau Bapak perhatikan itu perusahaan-perusahaan BUMN ini nggak ada yang inovatif, Pak. Dari dulu ini memang polanya sama, Pak. Semua perusahaan BUMN, Pak. Titipan daripada perguruan-perguruan Islam itu dipasok ke situ gitu. Ya, karena memang Islam ini bajingan sekali, Pak, di Indonesia, Pak. Ya, tapi analis saya dengan Gregoris bukan provokasi. Teman-teman buka, tulis saja di Google. Pak. Memang kenyataannya begitu, lapangan, Pak. Kemunduran itu. Iya, kemunduran memang. Apalagi daripada itu, Pak. Ya, apalagi daripada polisi, Pak. Kepolisian ini sudah paling parah. Mendarah daging daripada orang-orang Islam bajingan ini kalau masuk polisi ini selalu pakai jalur uang. Jadi kalau saya lihat ini, Pak, saya menambahkan ini, Pak Teddy. Memang selain daripada BUMN secara bisnis itu memang sudah bullshit. Nanti ini dari polisi juga korupsi juga, Pak. Karena memang ajaran-ajaran ulamanya begini, Pak. Boleh ini, Pak. Ini nggak bagus ini. Karena nggak bisa bersaing dia. Kebiasaan, pola bermainnya orang Islam ini memang selalu daripada provokasi. Jadi kalau dia nggak bisa bersaing, ya, dia bakal pakai cara-cara ngaco buat ngelawan musuhnya. Nah, yang begini-begini ini, ya, memang selalu terjadi. Makanya saya katakan, karena memang Ma'ruf Amin ya, MUI, polisi, yang Islam-Islam ini memang selalu bajingan ini dari dulu ini. Ya. Tapi ada bukti ya, bukan kita ngomong begini. Nepotismenya mereka kuat. Buktinya sudah banyak, Pak. Kalau Bapak buka fakta lapangan, PLN, Pertamina, itu tiap tahun Garuda Indonesia juga rugi, Pak. Itu baca Garuda Indonesia itu analisa begitu. Masalah pertambangan. CSR-nya buat apa CSR-nya?
Gak ada gunanya Pak. Ini cuma untuk pendanaan daripada pesantren itu, CSR itu, bullshit itu pendanaannya. CEO-nya aja masuk penjara itu kok, korupsi itu kok. Intinya Gregorio kan memang Indonesia. Memang intinya Indonesia mau dijadikan negara Islam. Kan itu intinya. Sehingga mereka memperkuat dogma-dogma dan kekuatan Islam ini di Indonesia. Ya intinya memang Islam ini bajingan Bu. Ya memang dari dulu Islam ini bajingan kelakuannya. Jadi kalau saya katakan Islam bajingan ini bukan karena saya ngatain orang-orang itu. Saya bukan menghina. Saya ngomong faktanya. Karena memang pada kenyataannya Islam ini nggak bisa berbuat. Nggak bisa. Iya, itu. Ya. Semua tahu Gregorio. Tapi ya... Pandi, saya mau bicara di sini. Waktunya udah mau Pak habis Andi nih, bilang nanti besok Gemar Iya, rakyat, Pak kasih Pak kesempatan Andi. Gemar rakyat. besok Pak Andi Gemar rakyat dulu sebentar. Kasih Gemar rakyat Pak, boleh suara Gemar komandan rakyat, ini. silakan. selama MUI masih berkuasa di Indonesia, nggak akan bisa, nggak ada kan perubahan. Iya. Ya, sebentar Bu, ini Gemar rakyat dulu Bu. Kita kasih ruang. Silakan, Mak. Iya kan. Iya. Salam Pak. Iya. Shalom, Ya shalom. mungkin Ya, dalam shalom. 5 tahun terakhir. Ya mungkin dalam 5 tahun terakhir ini ada peristiwa yang amat besar terjadi Pak ya di dunia ini Pak ya. Jadi India itu berhasil kirim pesawat ke bulan Pak ya. Cina juga berhasil menambang di bulan itu Pak. Tapi Indonesia masih pusing untuk hidup berbulan-bulan Pak ya. Jadi ini Pak, jadi dulu pernah ada konferensi Asia Afrika Pak ya, 70 tahun yang lalu, 1955 itu Pak ya. Itu yang ikut itu negara Cina, negara India, Jepang, bahkan juga negara-negara Islam juga ikut, Afghanistan, Lebanon. Tapi sekarang yang berhasil yang mana? Ya pokoknya yang berhasil itu yang tidak anti Israel Pak, yang sekarang jadi negara maju ya. Dulu kita masih lebih unggul dari India ya, dari ekonomi. Tapi karena kita memperjuangkan negara khilafah, akhirnya kita jadi kalah jauh dari mereka. Kita ada patokannya apa? Patokannya dari jumlah masjid yang ada di Indonesia Pak ya. Indonesia jumlah masjid itu 800.000 masjid di Indonesia. Sedangkan posisi 2 itu negara India hanya 300.000. Berarti yang dibangun Indonesia ini sejak tahun 1955 itu yang dibangun masjid. Bukan ada infrastruktur Pak ya. Memang di sekali itu makanya kalau di Indonesia itu teriak Pak. Saya pusing gitu dengar Pak Indonesia ini Bang. Negara Cina, Pak Paul. Sebentar, biar Gemar rakyat selesai dulu. Gemar rakyat. Bentar, nanti nggak kelar-kelar. Ya, silakan Gemar rakyat. Iya, negara Cina, negara Jepang, negara Vietnam sibuk membangun industrinya. Indonesia sibuk membangun masjid gitu Pak ya. Jumlah masjid terbanyak di dunia 800.000. Itu satu masjid misalnya 1 miliar itu udah berapa uang itu Pak, satu masjid dikali 800.000 masjid. Itu dan juga terus berjalan. Sekarang ini kan RI2 kan lagi bangun proyek pesantren ya, berapa ribu pesantren. Ini kita juga nggak tahu berapa lagi dia menambah nih RI2 nih, si kakek sarung nih. Jadi Indonesia ini mau bangun IKN, dia mau mengajak seluruh investor masuk ke Indonesia, termasuk yang Elon Musk kan orang Yahudi juga ya, yang lagi ramai dibatal investasi dari Air Liquide Pak ya, Air Liquide Amerika itu juga yang pemilik orang Yahudi juga. Jadi Indonesia ini tidak akan bisa jadi negara maju selama paradigma khilafah gitu Pak ya. Jadi sebenarnya nih saya tadi kurang setuju sama Gregorius ya. Ya bukan Islam yang kurang ajar, tapi oknum sih Pak. Terutama Yusuf Kala Pak ya. Yusuf Kala ini kan dia kan masuk rajin ke Afghanistan, rajin ke Iran, dia sering rapat sama mereka, sama orang Taliban sama Hamas ya. Itu kalau bisa pengungsi di Jakarta itu dikirim semua ke rumah JK aja Yusuf Kala Pak. Karena JK itu yang bikin negara Afghanistan itu dikuasai Taliban. Mungkin dia ada sumbang juga dana. Jadi pengungsi itu sebenarnya tanggung jawabnya si Yusuf Kala sebenarnya itu Pak, di Jakarta itu Pak. Ya makasih Pak. Pak Gemar rakyat, saya selalu bilang institusi ya. Sebentar Pak, biar kelar dulu nih Pak. Suara komandan. Pak SK dulu Pak. Ya, Iya. Oke, shalom.